Halo, selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. enjoy with Imataki Podcast. Halo teman-teman, oke teman-teman Imataki se-Indonesia, kali ini di iPod episode yang pertama kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang pertama kita nih. Oke, langsung aja kita sapa, oke? Halo, selamat datang Bayu. Halo, kalau Kang Ade, selamat datang. Oke, udah lama gak ketemu ya nih. Iya nih, karena Skip pandemi gitu. adanya pandemi jadi apa ya? Kita jadi jarang ketemu gitu. Paling kalau ada kegiatan baru kita bisa ketemu. Bener banget. Jadi teman-teman selama pandemi ini kita memang jarang banget ketemu ya. Paling ketemu via online gitu ya, di rapat-rapat online gitu kan. Meeting, Google Meeting. Oke, kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa menarik ya. Nah, sekarang Bayu. Bayu sekarang udah tingkat berapa nih? Oke, jadi mungkin sekarang saya tingkat 4 dan sekarang saya kuliah di salah satu instansi kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bandung, ngambil prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, ya sama kita juga sesama mahasiswa TAM nih. Sekarang lagi sibuk apa nih selain kuliah online? Mungkin saya lebih sibuk sekarang kayak mikirin judul karena udah ditagih bab 1 nih BTW sama dosen. Terus di samping itu juga saya aktif di salah satu organisasi yaitu Imataki dan kebetulan sekarang menjabat sebagai ketua umum Dewan Pengurus Pusat di Imataki tersebut. Oke, mantap, give plus dulu nih teman-teman ya. Bener banget, kali ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kalau misalkan Kang Bayu ini menjadi ketua umum DPP Imataki Jilid ke-8 nih. Ternyata Kang Bayu juga seorang organisator di kampusnya ya. Banyak banget pengalamannya nih, gimana aja nih menjadi organisator di kampus atau di luar kampus juga ya. Oke. Jadi sebelum mungkin ke Imataki ya biasalah gitu. Ketika masuk di kampus mungkin kita sering diajakin ikut UKM apalah, ikut himpunan, ikut di BEM atau di MPM dan mungkin di badan-badan legislatif yang lain. Oke. Dulu saya memilih untuk ikut di organisasi internal kampus itu. Pertama saya ikut di himpunan mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke. Dan ikut juga di sana mungkin meramaikan kayak di UKM kayak buat olahraga lah, selain menyibukkan diri di kala kuliah yang sangat ya mungkin tahu lah gitu ya. Iya, bagaimana sibuknya kuliah pagi pulang malam gitu ya. Iya. Tapi saya menyempatkan untuk bisa berolahraga juga kan karena sebagai seorang mahasiswa nggak hanya apa ya, kalau misalkan kuliah belajar ikut organisasi kadang pusing juga, butuh refreshing dan saya lampiasin di olahraga. Mahasiswa kesehatan badannya juga harus sehat ya. Benar banget. Jadi saya ikut di futsal, kemudian di basket. Oh, mantap banget nih. Lalu di voli, badminton juga saya seneng soalnya hampir bisa lah gitu semua olahraga, cuman gak jago-jago banget. Benar-benar. Oke, tapi nih kita pengen tahu nih, sebelum Kang Bayu masuk ke dunia organisator atau organisasi, sebenarnya latar belakangnya apa sih bisa terjun ke dunia organisasi gitu? Teringat sih dari pesan dari ibu saya bahwa kamu tuh harus berguna buat orang lain. Kamu tuh harus aktif dimanapun, kapanpun, selagi kamu bisa, kenapa enggak gitu. Saya selalu teringat satu kata-kata motivasi dari ibu saya itu, sehingga ketika di sana ada kesempatan, ya udah gitu, saya lakuin. Oke, benar banget. Ternyata motivasi pertama Kang Bayu ikut organisasi itu dari orang tua, terutama ibunya ya. Iya, benar banget. Oke, tapi ketika memutuskan untuk terjun ke dunia organisasi, sebenarnya Kang Bayu, menurut Kang Bayu sendiri nih, organisasi itu apa sih gitu? Oke.
Jadi menurut saya sih organisasi itu merupakan, ya kalau secara definisi mungkin perkumpulan orang-orang di mana orang tersebut memiliki tujuan yang sama. Benar. Untuk mencapai suatu visi. Dan untuk itulah mereka berorganisasi gitu. Oke, versinya Kang Bayu sendiri apa nih? Oke. Organisasi itu. Menurut saya organisasi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan ini, karena dengan adanya organisasi ini tidak, ketika teman-teman tidak sadar bahwasannya kita membutuhkan organisasi ini tidak hanya di internal kampus aja, di eksternal kampus, di masyarakat. Organisasi selalu ada, dan organisasi ini merupakan cerminan ataupun miniatur dalam kehidupan. Wah, organisasi itu miniatur dalam kehidupan katanya. Ya gitu. Banyak drama ya berarti. Benar banget. Oke, nah mungkin Kang Bayu ini udah merasakan berorganisasi mungkin dari tingkat pertama sampai dengan sekarang mungkin ya. Masih tetap berarti sekitar 4 tahunan ya. Nah, dari Kang Bayu nih, ada nggak sih pengalaman paling berkesan selama ikut organisasi ini tuh apa gitu? Oke, pengalaman berkesan kayaknya banyak banget ya. Hampir semuanya berkesan. Pasti ya. Boleh sambil minum? Boleh. Haus ya. Oke, mungkin teman-teman juga kita ngobrolnya santai aja ya. Santai ya. Semoga teman-teman bisa mengambil secuil lah ya, minimalnya informasi atau hal yang bisa membuat teman-teman berguna. Oke, back to topic ya. Baik, mungkin pengalaman yang menurut saya sangat berkesan, yaitu ketika masuk ke dunia perkuliahan ya, karena saya waktu SMA nggak terlalu begitu aktif di organisasi, ya cuman ikut eskul lah gitu, cuman ikut beberapa kayak gitu. Jadi saya belum, istilahnya minim pengalaman dalam organisasi, tapi saya orangnya lebih senang untuk mengeksplor, lebih pengen tahu. Jadi ketika ada di sana kesempatan, saya lakuin. Jadi ketika pas awal masuk kampus dengan mungkin banyak yang open house gitu ya, tiap UKM, tiap organisasi melakukan open house. Jadi saya tertarik banget. Terus di kampus kesehatan kan minim banget ya cowoknya. Jadi saya merasa banget kalau cowok tuh harus ikut semaksimal mungkin dalam berorganisasi dalam kampus gitu. Harus semaksimal mungkin bisa menyalurkan apa yang dia bisa untuk organisasi yang dia ikuti gitu. Nah, jadi di awal saya coba daftar gitu beberapa organisasi internal dalam kampus, karena jujur waktu itu saya belum mengenal yang namanya IMATELKI juga gitu pas awal-awal. Pas tingkat 1 berarti belum kenal IMATELKI. Belum. Sambil cerita mungkin ya ini rekam jejak masuk ke IMATELKI gimana juga ya. Nanti mungkin bersambung ceritanya mungkin, ya. Karena mungkin saya harap juga buat teman-teman yang nonton video podcast ini, harapannya juga mungkin ada yang bisa meneruskan perjuangan saya menjadi seorang organisator. Mantap. Khususnya di IMATELKI ini. Siap-siap nih ya buat teman-teman TLM se-Indonesia nih. Oke. Jadi saya masuk pertama kali di perkuliahan, mengikuti tadi himpunan, aktif di beberapa ekstrakurikuler. Saat itu saya sempat mau ikutan juga ikutan apa tuh? IMATELKI, oprek-nya. Pas tingkat 1 gitu. Dan waktu itu keadaannya emang cuman iseng-iseng aja gitu. Terus ketika ada waktunya ternyata saya nggak bisa. Waktu itu ada halangan karena kalau nggak salah ada turnamen futsal gitu kan. Waduh, berarti tingkat 1 belum sempat daftar nih. Belum sempat, tapi udah mau niatan gitu. Karena minim juga pengetahuan tentang IMATELKI-nya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gak ikut gitu pas awal tingkat 1. Lalu setelah itu saya coba ikut ketika saya tingkat 2. Pada waktu itu memang keadaannya pas kali waktu itu mulai kosong juga waktunya, sehingga pada saat ada kesempatan buat open recruitment, kebetulan anak-anak kelas saya juga udah ada yang join duluan di IMATELKI. Jadi saya rasa asik loh kayaknya gitu, bisa
ngelihat IMA gitu kayak oh jalan-jalan gitu, keliling-keliling, bisa kenal sesama mahasiswa TLM di beda kampus kayak gitu. Karena notabene IMATEK itu di organisasi di luar kampus gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, pada waktu itu bertepatan sekali ikutin PKW, kemudian open recruitment, dalam alhamdulillah pada waktu itu diterima sebagai pengurus IMATEK di DPW Jawa Barat. Wah, alhamdulillah ini bisa keterimanya. Bisa keterima. Tingkat 2 daftar langsung ikut PKW, oprek langsung keterima. Waktu itu pas pengumuman perasaannya kayak gimana nih Kang? Sebenarnya biasa aja sih. Soalnya dulu emang pengen lebih fokus di internal kampus gitu, pengen ngebangun juga internal kampus biar mungkin saya nggak pintar gitu ya di secara pendidikan, tapi saya harap mempunyai kemampuan di organisasi untuk disalurkan kayak gitu. Oke, mantap sekali ya. Oke, lanjut setelah daftar dan diterima menjadi pengurus DPW ya waktu itu DPW Jawa Barat. Oke, waktu itu masuk departemen apa kalau boleh tahu? Waktu itu saya masuk di public relation karena senang ngedit gitulah, senang desain grafis. Oke, senang juga dunia komunikasi ya, berarti. Benar. Kayak sekarang ini ya. Berarti bisa langsung sekalian juga ya. Iya. Nah, oke. Namun saya juga dapat informasi nih waktu Kang Bayu itu langsung menjadi pengurus dan diadakan pemilihan ketua. Wah, ternyata ini Kang Bayu terpilih menjadi ketua DPW IMATEK Jawa Barat ya. Iya, benar banget. Gimana ceritanya tuh? Pas masuk, ternyata bisa langsung jadi ketua nih. Oke, jadi kalau di IMATEK itu kan ketika beres di Muswil ya, itu pergeseran dari ketua lama di pengurus wilayah dan dipilihnya pengurus baru. Waktu itu ikut kebetulan di Tasik juga acaranya di Stikes Bakti Tunasusada, dekat dari rumah juga gitu. Yaudah ikut gitu. Terus saya diajak kan nih buat coba daftar nih dari Poltekkes katanya. Buat nyalonin jadi ketua. Waktu itu sama rekan saya juga buat nyalonin. Dan gak nyangka sih sebenarnya gitu, karena kan lumayan amanah yang besar juga ya, bisa megang salah satu wilayah di Matelki pada waktu itu. Dan mungkin DPW Jawa Barat salah satu DPW yang dengan kamu cukup lumayan banyak juga ya pada saat itu. 9 kampus. Nah, ketika memutuskan mengikuti IMATEK, kemudian juga alhamdulillah terpilih diamanahi sebagai ketua DPW. Nah, apa sih yang perasaan atau hal yang membedakan ketika menjadi mungkin anggota dan menjadi ketua dalam sebuah organisasi itu? Oke, jadi dalam suatu organisasi yang membedakan apa itu anggota dan ketua, sebenarnya sih saya selalu menempatkan diri saya sebagai anggota, walaupun memang secara struktural saya mungkin ketua gitu, tapi saya harap dengan adanya stigma bahwa saya itu seorang anggota, saya harus bekerja lebih keras daripada anggota yang lain gitu. Wah, harus satu langkah lebih maju lah ibaratnya. Nah, ketika melihat kondisi situasi saat ini, Kang, ternyata Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Nah, itu berpengaruh terhadap organisasi nggak sih? Jelas, ngaruh banget gitu. Soalnya kita ketika menyusun agenda dan program kerja pada waktu itu memang keadaan masih normal-normal aja. Oke. Masih baik-baik aja ya. Dan pada saat adanya pandemi ini kita dituntut untuk bisa lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi, dan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya kita harus ubah semuanya gitu. Jadi kita membuat suatu hal baru yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Oke, berarti memang harus benar-benar memutar ulang lagi ya skema apa yang harus dijalankan pada saat pandemi kayak gitu. Oke, nah mungkin mau sedikit sharing informasi nih, atau mungkin bisa mengajak teman-teman kalau misalkan di masa pandemi ini kita juga jangan patah semangat gitu, harus tetap optimis khususnya buat menjalankan organisasi ini. Oke. Mungkin ini sedikit pesannya buat teman-teman semua yang nonton podcast ini gitu. Makasih banyak ya udah diundang untuk nyebarin ngobrol juga di podcast gitu. Siap. Jadi teman-teman semua, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di rumah nonton podcast ini, saya harap teman-teman jangan mau untuk
jangan mau untuk lebih pesimis gitu, tapi teman-teman harus optimis. Nah, dan teman-teman pun harus melakukan langkah awal perubahan dari hal terkecil apapun yang bisa teman-teman lakukan, dan tentunya teman-teman harus memiliki konsep dulu sebelum melakukan hal tersebut, yaitu teman-teman harus memiliki kemauan, dan teman-teman juga harus memiliki sasaran, dan buatlah sasaran tersebut tuh nyaman tentang apa yang bakalan teman-teman lakukan. Oke, benar-benar tepat sasaran gitu ya. Iya, benar banget. Dan intinya jangan takutlah untuk berbuat kebaikan, jangan takut nanti hasilnya jelek, karena kalau niatnya baik, kita hasilnya pun insya Allah akan baik. Kita nikmati prosesnya, kita jangan pesimis dulu, jangan takut dulu untuk mencoba, karena semuanya itu butuh kesuksesan tuh butuh dilakukan. Oke, benar banget. Bukan hanya dipikirkan aja gitu. Kita harus to do action. Gitu. Oke, jadi di masa pandemi ini kita juga harus dituntut action nyata ya, aksi secara nyata gitu ya, walaupun di tengah-tengah pandemi kali ini. Nah, mungkin teman-teman sharing singkat kali ini udah mau beres ya. Ini obrolannya udah panjang banget. Mungkin dari tadi juga berbicara seputar organisasi, sedikit menyentuh kehidupan kampus juga. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari cerita kali ini. Nah, mungkin tadi juga Kang Bayu bercerita kalau misalkan motivasi pertama Kang Bayu bisa terjun langsung ke organisasi itu dari orang tua, kemudian juga organisasi bisa menjadi rumah kedua ya bagi Kang Bayu untuk bisa selalu menebar kebaikan ya. Oh, mungkin bisa sedikit kata-kata lagi buat yang nonton ini. Boleh banget. Jadi teman-teman, saya menganggap organisasi ini menjadi suatu kolam. Kolam apa nih? Bukan kolam ikan. Kolam susu. Bukan juga. Jadi kita ibaratkan menjadi suatu kolam renang. Oh, kolam renang. Di mana dalam kolam renang ini udah ada tidak ada arus. Oke. Terus ketinggian airnya juga udah terukur. Dan kita bisa dengan nyaman berenang di sana. Oke. Dan pada suatu saat kita bakalan berenang di lautan. Dengan adanya ombak, kemudian dengan adanya arus yang tidak menentu, dan ketinggian air yang tidak menentu juga, sehingga jadikanlah organisasi itu sebagai latihan teman-teman untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Mantap banget. Jadi ibaratkan sebagai kolam renang supaya teman-teman bisa berlatih di sana, dan ketika pada saatnya nanti teman-teman bisa langsung bisa berenang di lautan gitu. Wah, kayak gitu sih. benar banget ini ya, closing statement. Mungkin ini bisa jadi closing statement juga ya. Nah, jadi mengibaratkan juga nih Kang Bayu, ternyata organisasi ini sebagai ruang untuk menempa diri dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya ya. Nanti. Nah, mungkin teman-teman sangat disayangkan banget ya karena waktu juga terbatas. Mungkin obrolan di sini juga harus diakhiri ya. Makasih banget buat Kang Bayu yang udah datang nih di podcast episode pertama kali ini ya. Oke, sama-sama. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik ya. Saya tidak pernah bosan untuk mengatakan hal itu. Dan juga saya kembali menginformasikan nih buat teman-teman yang apabila ada ide atau hal yang ingin diangkat, boleh banget kirim sarannya ke kami. Dikirimkan melalui email dengan subjek iPod, kemudian dikirimkan ke email imatakipr@gmail.com. Dan jangan lupa juga buat mengikuti sosial media kami. Oke ya, ada banyak nih, ada Instagram juga, Twitter di @imataki_pusat, kemudian juga ada YouTube di Imataki Indonesia, dan juga website di www.imataki.org. Oke, sekali lagi Kang Bayu makasih banget nih buat datang meluangkan waktunya berbagi kisah bersama kami di sini. Oke teman-teman, sekian Imataki Podcast episode yang pertama kali ini. Dan juga jangan lupa untuk menantikan episode selanjutnya. Bye-bye.